Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sabrina Intan Maulida, mahasiswa program studi S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu tugas dari mata kuliah sains masa depan, yaitu biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Nah, adapun materi ini merupakan artikel review yang diambil dari artikel berjudul Recent Progress in Nanomaterial Based Electrochemical Biosensor for Cancer Biomarker. Artikel ini dapat teman-teman akses melalui sumber artikel yang tertera pada slide ini. Baik teman-teman, apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Jadi ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu aspek permasalahan, kemudian teori-teori yang digunakan, selanjutnya metode yang digunakan, hasil pembahasan, dan juga ketemuan atau simpulan. Dimulai dari aspek permasalahan. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya permasalahan yang terdapat pada artikel ini? Jadi seperti yang kita tahu, kanker merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar global. Bahkan di Indonesia sendiri, kanker ini merupakan penyebab kematian kedua setelah penyakit kardiovaskuler. Sehingga diperlukanlah teknologi untuk mendeteksi kanker secara lebih dini agar tidak menyerang organ dan juga jaringan tubuh lainnya. Nah, teman-teman, ternyata setiap penyakit itu terdapat biomarkernya. Jadi biomarker ini merupakan penanda biologis yang menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuh kita. Begitu pula dengan kanker. Jadi ada 3 penanda biologis atau biomarker kanker. Yang pertama yaitu antigen spesifik prostat, kemudian antigen karsinoembrionik, dan ada fetoprotein. Untuk mendeteksi biomarker kanker, itu sebenarnya sudah ada tekniknya. Ada 4 teknik yang dibahas yaitu radioimmunoassay, kemudian spektroskopi fluoresensi, kemudian spektroskopi massa, dan juga kromatograf. Namun keempat teknik pendeteksi biomarker kanker ini terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu biayanya terlalu mahal dan juga prosesnya terlalu ribet sehingga membosankan. Nah, selain itu, terdapat masalah juga dalam mendeteksi biomarker kanker, di mana konsentrasi biomarker kanker yang terdapat pada cairan biologis itu sangat rendah, sehingga diperlukanlah teknik pendeteksian secara lebih sensitif, dengan biaya murah dan juga proses yang tidak terlalu ribet. Maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai nanomaterial logam dan karbon sebagai komponen biosensor dalam meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Selanjutnya adalah teori-teori yang digunakan. Jadi sebelumnya kita bahas dulu apa itu biosensor elektrokimia. Nah, biosensor elektrokimia ini merupakan perangkat analisis yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, kemudian antibodi, dan juga DNA. Biosensor elektrokimia ini dibagi menjadi 2, yaitu biosensor glukosa dan juga biosensor nanomaterial. Nah, namun yang kita bahas itu adalah biosensor nanomaterial. Biosensor nanomaterial itu sebenarnya apa sih? Jadi biosensor nanomaterial ini merupakan biosensor yang komponennya nanomaterial, yaitu berupa logam dan juga karbon. Fungsinya untuk meningkatkan sensitivitas deteksi biomarker kanker. Nanomaterial dapat digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai pengubah permukaan elektroda dan juga sebagai label pensinyalan. Terdapat 3 metode deteksi. Yang pertama yaitu voltametri, kemudian amperometri, dan juga impedometri. Yang mana ketiga deteksi ini berbeda-beda tergantung pada jenis analit dan juga jenis material nano yang digunakan. Itu tadi merupakan teorinya. Selanjutnya ke metode. Jadi metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode systematica review.
di mana bahasan atau isi dari artikel ini memberikan gambaran mengenai kemajuan terbaru biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial sebagai biomarker kanker yang didapatkan berdasarkan literatur berupa jurnal maupun artikel yang berkaitan dan juga yang telah diterbitkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pokok hasil pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan nanomaterial. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker. Yang kedua, biosensor berbasis karbon nanotub untuk biomarker kanker. Yang ketiga, biosensor berbasis grafena untuk biomarker kanker. Nah, di sini ada 3 jenis biomarker berarti ya. Berbasis nanopartikel logam, kemudian karbon nanotub, dan yang terakhir berbasis grafena. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari biosensor berbasis nanopartikel logam. Yang mana biosensor ini merupakan biosensor pendeteksi biomarker kanker dengan menggunakan nanopartikel emas atau AUNPS. Nanopartikel emas ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, konduktivitas tinggi, kemudian afinitas tinggi, dan juga kompabilitas untuk biomolekul. Kemudian terdapat 2 fungsi. Yang pertama yaitu memodifikasi permukaan elektroda sensor untuk meningkatkan luas permukaan efektif elektroda. Yang kedua, sebagai label untuk menghasilkan sinyal elektrokimia dan meningkatkan intensitas sinyal. Itu merupakan fungsi dari biosensor berbasis nanopartikel logam. Selanjutnya, bagaimana sih cara biosensor nanomaterial logam ini bekerja sebagai peluas permukaan dan juga sebagai label pensinyalan? Nah, sebagai label pensinyalan, jadi ada elektroda yang dimodifikasi. Nah, AUNPS ini dibuat dengan mereduksi AU2 menjadi AU0. Biosensor yang dilapisi dengan emas atau AU ini meningkatkan luas permukaan efektif elektroda sehingga memungkinkan biomolekul dalam jumlah yang besar dapat dimobilisasi dalam elektroda. Kemudian sebagai label pensinyalan, jadi AUNPS ini digunakan untuk menghasilkan dan juga meningkatkan intensitas sinyal dengan menggabungkan senyawa aktif redox untuk mendapatkan sinyal keluaran. Nah, itu tadi cara biosensor elektrokimia ini bekerja. Biosensor nanopartikel logam ini bekerja. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu biosensor berbasis karbon nanotub untuk biomarker kanker. Nah, karbon nanotub atau CNTS ini merupakan molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding terbentuk dari lembaran karbon, memiliki tebal 1 atom. Nah, si NTS ini digunakan sebagai biomarker kanker karena memiliki arus mekanik yang kuat, konduktivitas listrik, dan juga thermal yang tinggi. Sama seperti nanopartikel logam, ini juga biosensor karbon nanotub ini juga memiliki 2 fungsi. Yang pertama sebagai peningkatan luas permukaan efektif elektroda dan juga sebagai label pensinyalan. Bagaimana sih cara biosensor karbon nanotub ini bekerja sebagai peluas permukaan dan juga label pensinyalan? Yang pertama sebagai peluas permukaan, ada elektroda yang dimodifikasi. Nah, keuntungan dari elektroda yang dimodifikasi CNT ini termasuk untuk meningkatkan luas permukaan dengan konduktivitas tinggi dan kemungkinan memodifikasi permukaan secara kimia. Akibatnya apa? Jadi elektroda yang dimodifikasi dengan CNT ini lebih banyak digunakan untuk membangun biosensor dengan kinerja tinggi sebagai biomarker kanker. Jadi elektroda SWCNT yang dicetak di layar digunakan untuk membangun imunosensor berbasis label untuk human chorionic gonadotropin atau hormon HCG dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan antibodi anti-HCG. HCG ini sebagai penanda diagnosis untuk kehamilan serta untuk kanker ovarium dan juga testis.
Respon sensor tergantung pada konsentrasi HCG di dalam rentang konsentrasi 0,01 hingga 100 Ng per mili. Jadi dalam penelitian lain, elektroda karbon konvensional yang dicetak dengan layar dimodifikasi dengan MWCNTS untuk menyiapkan sensor aptamer untuk mesin penanda kanker payudara. Sensor aptamer ini menunjukkan respon impedometrik terhadap MUC1 dalam kisaran 0,1 sampai 2 U per mili. Selanjutnya, karbon nanotube sebagai label pensinyalan. Nah, CNT ini dapat digunakan sebagai pemecah untuk menyiapkan label pensinyalan karena terdapat rasio luas permukaan terhadap volumenya yang tinggi. Jadi bagaimana prosesnya? Nah, biomarker kanker pada sel kanker dideteksi dengan menggunakan label MWCNT yang dimodifikasi dengan HRP dan lektin konkanovalen. Nah, setelah dimodifikasi, permukaan MWCNT ini akan terkarboksilasi. Jadi dalam mengikat sel kanker target dan pelabelan sinyal, elektroda GC ini akan dimodifikasi dengan merendamnya di dalam larutan sel kanker. Setelah perendaman itu selesai, dilanjutkan dengan perendaman kedua, yaitu elektroda GC kemudian direndam kembali dalam larutan sebagai substrat HRP. Tujuannya adalah untuk merekam sinyal keluaran dalam DPV. Untuk merekam sinyal dalam keluaran di DPV. Nah, sinyal keluaran sensor itu berbanding terbalik dengan konsentrasi sel kanker dalam sampel. Jadi sinyalnya itu, jumlah sinyal yang dihasilkan itu berbanding terbalik dengan biomarker kanker yang terdapat pada sel kanker. Jadi lebih banyak sensor sinyalnya. Dengan demikian, sel kanker hati atau sel kanker yang ditargetkan dapat terdeteksi dengan batas 40 sel per mili. Itu tadi bagaimana cara kerja biosensor karbon nanotube. Selanjutnya adalah kita bahas mengenai biosensor berbasis grafena untuk biomarker kanker. Perlu diketahui bahwa grafena ini merupakan lembaran setebal satu atom dua dimensi yang terdiri dari atom karbon terhidrasi. Dengan demikian, grafena ini masuk ke dalam komponen struktural CNT. Grafena digunakan sebagai biosensor karena memiliki kekuatan mekanik yang baik dan juga konduktivitas yang mirip dengan CNT. Sama seperti sebelumnya, sama seperti biosensor berbasis nanotube dan juga berbasis logam. Biosensor berbasis grafena ini memiliki fungsi untuk memodifikasi permukaan elektroda sensor untuk meningkatkan luas permukaan efektif elektroda dan juga berfungsi sebagai label pensinyalan. Kita lanjut ke cara kerja biosensor grafena sebagai peluas permukaan dan juga sebagai label pensinyalan. Jadi jika dia sebagai peluas permukaan, itu terdapat elektroda yang dimodifikasi. Elektroda yang dimodifikasi ini kemudian dapat meningkatkan kinerja sensor biomarker kanker. Baru-baru ini terdapat 2 peneliti yang membangun sensor HCG secara independen berdasarkan elektroda grafen yang dicetak pada layar dan dibandingkan karakteristik kinerjanya dengan sensor HCG yang disiapkan dengan menggunakan elektroda konvensional. Jadi peneliti tersebut menggunakan elektroda grafen yang dicetak di layar yang tersedia secara komersial untuk menyiapkan sensor HCG dengan melumpuhkan anti-HCG melalui absorpsi fisik. Sensor ini kemudian menunjukkan respon linear terhadap HCG dalam kisaran konsentrasi 5-500 Pg per mili dengan batasan deteksi 5 Pg per mili. Batas deteksi sensor ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan sensor HCG berdasarkan elektroda sablon berbasis karbon dan juga berbasis CNT. Grafena sering sekali dikombinasikan dengan senyawa aktif redoks lainnya untuk meningkatkan aktivitas elektrokimianya, misalnya dengan TH dan juga dengan PB yang digabungkan dengan RGO dalam membangun sensor CEA.
dan AFP. Dalam suatu penelitian, elektroda GC yang dimodifikasi dengan lapisan tipis nanokomposit GO atau kobalt heksasinoferat digunakan untuk membangun sensor PSA, di mana sinyal redox sensor ini kira-kira 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sensor yang disiapkan tanpa GO. Yang dengan jelas menunjukkan bahwa peran GO dalam meningkatkan sinyal redox sensor ini lebih besar. Nah, selanjutnya yaitu biosensor grafena sebagai label pensinyalan. Karena luas permukaan yang tinggi dan juga keserbagunaannya untuk modifikasi permukaan, grafene telah digunakan sebagai pemecah untuk perancah untuk membangun label pensinyalan untuk imunosensor elektrokimia. Itu tadi merupakan cara kerja dari biosensor grafena. Nah, setelahnya kita membahas mengenai temuan atau kesimpulan dari ketiga topik pembahasan yang sudah dibahas. Jadi berdasarkan temuan atau kesimpulan, didapatkan bahwa yang pertama, nanopartikel logam dan juga nanomaterial karbon telah digunakan untuk mempersiapkan biosensor elektrokimia sebagai pendeteksi biomarker kanker. Biosensor berbasis bahan nano berguna untuk mendeteksi biomarker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah, jadi beberapa pikogram per milimeter. Namun terdapat kelemahan dari kebanyakan biosensor yang sudah dikutip dalam artikel ini, yaitu faktanya bahwa memerlukan pengukuran multilangkah yang terdiri dari kompleks imun target diikuti dengan pengukuran elektrokimia. Namun kelemahan tersebut itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kelebihan yang terdapat pada biosensor berbasis nanomaterial ini, di mana sebagian besar biosensor yang dibahas itu memungkinkan deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan juga selektif karena penggunaan bahan nano sebagai komponennya. Oleh karena itu, biosensor ini akan sangat berguna sebagai elemen kunci untuk pengembangan sistem diagnosis otomatis. Dapat disimpulkan bahwa biosensor elektrokimia berbasis nanopartikel ini bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan oleh laboratorium klinis dan juga rumah sakit untuk mendiagnosis dan juga pengelolaan kanker berbiaya rendah jika kelemahan yang tadi disebutkan itu dapat terpecahkan. Nah, baik, sekian tadi pembahasan dari review artikel mengenai biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.